Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita mendengar untaian kalimat-kalimat hikmah di audio ini, insyaallah. Diiringi dengan nasyid man ana, siapa saya. Semoga audio kali ini bisa menambah semangat khususnya para ibu, para wanita. Saya memberi judul sharing session audio ini, judulnya wanita atau istri penjaga cinta. Seringkali para wanita atau para istri belum begitu memahami betapa mulianya posisi mereka, betapa mulianya posisi para wanita atau istri penjaga cinta ini. Masya Allah, betapa banyak sebenarnya Al-Quran maupun hadis menceritakan kemuliaan-kemuliaan para wanita atau istri penjaga cinta ini. Kemuliaan pertama adalah para wanita penjaga cinta ini menyelamatkan orang tuanya loh hingga masuk surga. Rasulullah bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, madibtuli minal banati syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Kemuliaan pertama apa? Posisi seorang wanita di mata Allah. Bayangin para orang tua gitu orang tua, suami dan istri yang diuji misalnya dengan anak perempuannya, tapi dia tetap berbuat baik kepada mereka. Maka anak-anak perempuan, anak-anak perempuan sebutannya, anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari siksa api neraka untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya para wanita, para istri yang notabene adalah wanita perempuan, ini adalah penghalang kedua orang tuanya dari api neraka. Ketika dulu mereka berbuat baik kepada Anda sudah insya Allah memastikan orang tua Anda tidak terkena api neraka tuh, insya Allah. Luar biasa kemuliaan anak perempuan nih. Dan ketika itu Anda jaga terus kemuliaan Anda, wahai para wanita, para istri wanita, para perempuan ini, hingga dalam rumah tangga, ketika dalam berdoa, mendoakan kedua orang tua, Masya Allah, Anda adalah awalin saleh, anak-anak yang solihah, soleh di mata Allah, yang nanti orang tua Anda terselamatkan. Jika mereka saat ini sedang disiksa kubur, Allah hentikan siksa kubur. Ketika sudah di bibir jurang neraka, ketika Anda memintakan ampun pada Allah, Allah ampuni dosa-dosa orang tua Anda. Betapa kemuliaan seorang anak, Masya Allah. Dan anak perempuan disebutkan tadi penghalang dari siksa api neraka untuk orang tuanya. Orang tua yang berbuat baik pada anak perempuan, anak perempuan itu juga ayo gitu jaga kesolehan Anda agar apa? Agar tidak terjadi tuh orang tua Anda insya Allah masuk neraka, insya Allah. Kan luar biasa banget nih wanita. Yang kedua, kemuliaan para wanita atau istri penjaga cinta. Saya kasih judulnya para wanita penjaga cinta, istri penjaga cinta. Kedua adalah ketika Anda ijab kabul, wahai para wanita. Ketika Anda ijab kabul, Anda terima tuh pinangan dari lelaki yang pilihan Anda atau pilihan orang tua Anda, siapapun itulah. Ketika Anda terima nikahnya fulan, lelaki tersebut, langsung otomatis para bidadari cemburu. Langsung otomatis. Bayangin, para bidadari itu cemburu sama Anda.
cemburu pada wanita-wanita dunia nih. Ya, pernah suatu ketika Ummu Salamah bertanya pada Rasulullah. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita di dunia atau bidadari di surga sana bermata jeli? Ya, kita tahu bahwa bidadari, masya Allah lah kalau dibahas itu keindahannya, bahkan kalau dia celupin atau dia tunjukin satu jemari-jemarinya di dunia itu bisa berperang untuk memperebutkan karena saking indahnya. Dan Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, manakah yang lebih utama, wanita di dunia kami gitu, atau bidadari yang bermata jeli di surga sana? Lalu Rasulullah menjawab, wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Lalu Ummu Salamah bertanya, karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, karena sholat mereka, karena puasa mereka, karena ibadah mereka pada Allah. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Masya Allah. Tubuh mereka kelak nanti akan seperti kain sutra. Kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya dari mutiara, dan sisirnya terbuat dari emas permata. Mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kamu selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Berbahagialah orang-orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Bayangin, kelak nanti para wanita tuh begitu. Para wanita-wanita dunia ini, Anda para wanita solehah, Anda para wanita yang baik hati ini, para istri-istri yang solehah ini, kelak Anda akan sangat dicemburui oleh para bidadari. Anda memiliki keutamaan yang jauh lebih mulia. Anda menjadi ratunya bidadari. Bahkan Anda akan berbangga. Anda akan bicara, kami hidup abadi di sini ya Allah. Tidak mati. Kami lemah lembut ya. Selama di dunia kami lemah lembut. Kami nggak jahat sama sekali sama pasangan kami gitu. Kami nggak jahat sama orang tua kami. Perumpamaan seperti itu. Kami tidak jahat kepada anak-anak kami. Jadi kebanggaan yang akan, wahai para wanita, ya, para istri, Anda akan ngomong nanti di surga. Ya, kami tidak beranjak sama sekali, maksudnya taat kepada perintah suami. A, B, C, dilakukan A, B, C. Walaupun dia tidak suka, sepanjang bukan tentang kemaksiatan, sepanjang bukan tentang melanggar akidah, dia taat. Ini akan diungkapin kebanggaannya ini. Dan dia bilang, kami saat itu ridho banget. Gak masalah. Walaupun perlakuan yang diberikan kepada pasangan kami atau keadaan kami saat itu tidak enakin waktu di dunia, keterbatasan materi gitu, tidak nyaman dalam diperlakukan oleh pasangan, tapi kami ridho. Itu akan Anda sampaikan, saya ridho. Dan kami gak bersungut-sungut, kami gak ngambek, kami gak marah, kami gak kecewa. Kami hanya berharap bahwa emang ini adalah bagian dari mendapatkan keridhaan Allah. Ya, akhirnya puncaknya ya dari surga. Anda akan membanggakan hal itu selama di dunia itu. Anda ngomong di surga tuh. Sampai Anda bilang, berbahagialah tuh orang-orang yang memiliki kami. Masya Allah. Artinya wanita atau para istri yang hebat, yang sudah tahu perannya, kemuliaannya, dia akan bilang, beruntung tuh kalian tuh memiliki aku. Maksudnya beruntung tuh wahai anak-anakku kamu memiliki aku, beruntung wahai suamiku kamu memiliki aku. Karena tadi keridhaan tadi, gak bersungut-sungut, gak ngambek, gak marah, terima keadaan itu dengan lapang dada. Masya Allah. Inilah yang tidak bisa dilakukan para bidadari. Bidadari hanya menunggu. Betul, bidadari cantik luar biasa, hebat, tampilan luar biasa banget. Tapi satu hal yang tidak bisa dia lakukan adalah pengorbanan yang seperti Anda para wanita atau istri di dunia ketika berkorban untuk para suami, orang tua, mertua, atau pada anak. Inilah kemuliaan Anda. Jadi berbanggalah, berbahagialah
berbanggalah, berbahagialah bahwa Anda lah hamba Allah yang sangat berharga dan dimuliakan kelak di syurga. Subhanallah, Masya Allah. Yang ketiga, wahai wanita atau istri penjaga cinta, Anda adalah madrasah cinta untuk anak-anak Anda. Anda tuh yang ngawal anak-anak Anda kelak jadi apa. Betul, qawamahnya ada dari para laki-laki yang memastikan anak mendapat pendidikan yang baik, diajarkan dengan baik. Tapi yang ngawal ilmu dari qawamah ini dari para suami adalah Anda. Anda yang mengawal. Anda yang mengawal tuh sehingga semua baik, berjalan seperti maunya Allah. Nah, Anda tuh yang ngawal. Anda penyemainya, ibarat mereka benih, adalah penyemainya sehingga benih itu berbuah yang manis untuk Allah, untuk agama ini, untuk agamanya Allah ini. Karena apa? Karena Anda penerus keturunan kan. Ya, bahkan saking mulianya Anda, para wanita ya, para istri, kan surga di telapak kaki Anda tuh. Kelak Anda jadi ibu gitu kan, mereka mesti berbakti 3 kali lipat untuk Anda. Itu bayangin, Allah memuliakan Anda banget. Wahai para wanita, wahai para istri penjaga cinta, Anda begitu dimuliakan sama Allah. Sampai Allah bilang 3 kali lipat Anda harus para anak-anak harus berbakti sama Anda. Surga bahkan di telapak kaki Anda. Doa Anda mustajab, mustajab sekali. Anda ngangkat tangan ke langit, wahai para wanita, wahai para istri ya. Ketika ngangkat tangan ke langit, itu mustajab sekali buat anak-anak Anda. Mustajab luar biasa. Anda minta apapun, ketika para wanita atau para istri yang penjaga cinta ini, orang istri yang solehah ini ngangkat tangan ke langit dan minta sama Allah, ya Allah, jadikan anak saya seperti ini, jadikan keluarga saya seperti ini, ya Allah, mudahkan gini. Mustajab sekali dengan kemuliaan Anda. Anda memiliki kemuliaan 3 kali lipat daripada seorang ayah di posisi seorang anak. Makanya Anda mesti dimuliakan 3 kali lipat. Dan keridhaan Allah turun untuk Anda. Bayangin, wahai Anda para wanita, ketika Anda menjadi orang tua, wahai para istri, ketika Anda menjadi orang tua dari anak Anda, ya kan? Ridhonya Anda itu ridhonya Allah. Ridhonya Anda, ridhonya Allah. Ridho Allah biridhil walidain, sukhtallah sukhtal walidain. Lihat, ridhonya Allah itu di ridhonya Anda. Wahai para wanita, wahai para istri menjaga cinta ini, Masya Allah, bayangin Allah ridho ketika Anda ridho. Luar biasa. Anda mesti pahami bahwa Anda mulia banget. Anda spesial banget di mata Allah. Jadi kalau Anda hari ini meratapi ketidaknyamanan hidup Anda, kekurangan hidup Anda, kurang kebersyukuran, rasanya kok kayaknya gak pas ya. Begitu banyak limpahan kemuliaan yang disematkan kepada Anda dari Allah dan Rasulnya, kok iya Anda hanya terkebiri dengan berpikir, kenapa hidup saya belum membaik, kenapa ekonomi saya begini, kenapa suami saya begini, kenapa mertua saya begini, kenapa orang tua saya begini. Rasanya Anda terlalu mengkerdilkan kemuliaan Anda, wahai para wanita, para istri penjaga cinta. Padahal ya, kalaupun Anda ikhtiar, Anda usaha, Anda memberikan bantuan nafkah kepada keluarga, kepada suami, mulia sekali di hadapan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah katakan, apabila seorang muslim ya, orang Islam, entah laki atau perempuan, memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya, maka bernilai sedekah. Setiap cucuran keringat Anda ketika nyuci, ketika berpanas-panas dekat kompor gitu ya, keringetan, itu bernilai sedekah. Karena Anda apa? Anda pengen memberikan yang terbaik kepada keluarga Anda, kepada suami Anda, kepada anak-anak Anda, kepada orang tua Anda, mertua Anda. Masya Allah, itu semua bernilai kebaikan. Bernilai kebaikan. Bahkan kalaupun Anda bekerja gitu kan, bekerja dan Anda pengen banget itu, apakah ini jadi bagian dari kebaikan gitu?
Ya, ini ada kisahnya. Kisahnya di zaman Rasulullah, seorang sahabiah, sahabat perempuan yang bernama Zainab Al-Thaqafiyah, itu istri dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau tuh terkenal pengrajin di Madinah, dan dia saking terkenalnya pengrajin ini, bisnisnya itu merajut, pengrajin lah ya. Dia jual ke pasar, tapi dia rajutnya di rumah, dititipkan melalui kurir untuk dijualkan ke pasar. Dia tidak ke pasar, tapi dia dititipkan, ya dianterin lah, ada kurirnya. Lalu dia sempat mikir gitu, kapan saya sedekah nih? Jualan saya yaitu buat nutupin kebutuhan rumah tangga, menafkahi suaminya dan anak-anaknya. Dan kegelisahan itu dia bilang ke suaminya, dia bilang gini, wahai suamiku Abdullah bin Mas'ud gitu ya, wahai anak-anakku, ini nih gegara kebutuhan rumah tangga ini nih, akhirnya aku jadi pengrajin dan jualan untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ini nih, jadi menghalangi aku dalam bersedekah. Artinya apa? Uangnya nggak cukup untuk sedekah, habis untuk keluarga aja, habis buat anak-anak aja. Lalu Abdullah bin Mas'ud ngajak beliau ketemu Rasulullah dan bertanya akan hal ini, bagaimana nih ya Rasulullah kalau kayak begini gitu ya, apakah ada kebaikan dari saya? Apa kata Rasulullah? Ya, semua yang kau berikan kepada keluargamu ya dari hasil usaha tadi, cari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya anak dan suaminya, terhitung sedekah. Jadi mulia banget para wanita nih, sedekah jadinya. Wanita-wanita yang kerja online dalam rumah gitu ya, bisnis online, atau yang ya di luar rumah dengan izin suami tentunya, dapat penghasilan itu buat makan, minum, kebutuhan rumah tangga, bayar sekolah, bayar listrik dan sebagainya, apapun itulah, atau bahkan bayar utang suami. Masya Allah, itu semua dinilai sama Allah sedekah. Tidak ada yang sia-sia, sedekah, Masya Allah. Sampai akhirnya apa? Ya itu kebaikan-kebaikan sedekah itu ya jalan-jalan Anda untuk menuju surga insya Allah. Bahkan surga sampai pasrah, bahasa saya, surga sampai pasrah kepada Anda. Wahai para wanita, surga itu sampai pasrah pada Anda. Mau dimasukin lewat mana aja nih pintu saya ini, pasrah surga itu sama Anda. Dengan yang Anda lakukan itu semua, surga itu sampai pasrah. Ayo silakan, kalau mau masukin surga lewat mana. Ya, Rasulullah mengatakan, idza salatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhuli jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Kata Rasulullah, jika seorang wanita ya selalu menjaga sholat 5 waktunya, lihat, jaga sholat 5 waktunya, juga berpuasa di bulan Ramadan, terus menjaga betul-betul menjaga kemuliaannya, menjaga kemaluannya, dan benar-benar taat kepada suaminya, ketaatan yang sangat baik kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita itu, wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Lihat, bahkan surga pun akhirnya pasrah, silahkan masukin lewat mana aja nih pintu ini, milik kamu, my doors is yours. Pintu-pintu ini milik kamu, silahkan. Lihat, Masya Allah, wanita penjaga cinta, istri penjaga cinta, Anda tuh begitu mulia. Wahai para wanita, para istri, Anda mulia sekali. Semoga untayan ini, kajian ringan ini menambah semangat Anda untuk makin menjadi wanita yang dicemburui oleh para bidadari, wanita yang sangat dirindui oleh surga, wanita yang kelak melihat wajah Allah sambil berseri-seri di surga, dan Anda akan membanggakan semua yang telah Anda lakukan kepada
suami Anda, anak Anda, orang tua Anda, mertua Anda, atau kepada umat karena keridhaan, berharap keridhaan ilahi. Insya Allah, dan itu insya Allah adalah hak Anda. Saya Rijal, sahabat menata hati. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.